Selamat datang di channel Asosiasi Praktisi GRC, tempat di mana para praktisi belajar, berbagi, dan menginspirasi tentang governance, risk, dan compliance. Anggia, kalau kita sudah selesai dengan penyusunan risk register, lalu apa langkah selanjutnya? Kita masuk ke tahap paling strategis dalam manajemen risiko, yaitu menentukan bagaimana kita akan menangani risiko itu. Halo sahabat GRC, kembali lagi di channel Asosiasi Praktisi GRC. Semoga sahabat semua selalu dalam keadaan sehat ya. Di episode kali ini kita bahas tahap yang paling penting dalam manajemen risiko, yaitu risk treatment atau risk response atau penanganan risiko. Risk treatment adalah proses memilih dan menerapkan strategi untuk mengelola risiko agar tetap dalam batas yang bisa diterima. Berarti ini tahap di mana keputusan diambil. Apakah risiko akan diterima, dikurangi, dipindahkan, atau dihindari? Betul banget. Ada 4 pendekatan utama dalam risk treatment yang bisa kita pilih sesuai dengan konteks dan tingkat risikonya. Pertama adalah avoid atau menghindari risiko. Strategi ini dilakukan kalau risikonya terlalu besar dan tidak sebanding dengan manfaatnya. Bisa diberikan contohnya? Misalnya, seseorang menolak investasi di bisnis yang belum punya izin resmi karena takut terlibat kasus hukum, atau di perusahaan, manajemen membatalkan rencana ekspansi ke daerah rawan bencana karena potensi kerugiannya sangat tinggi. Jadi kadang keputusan paling aman adalah tidak melakukan apa-apa sama sekali ya? Betul. Tapi hati-hati, strategi ini bisa membuat kita kehilangan peluang, jadi harus dipertimbangkan matang. Kedua adalah reduce atau mengurangi risiko. Strategi ini paling sering digunakan, yaitu dengan mengendalikan penyebab atau dampaknya. Apa contohnya dalam kehidupan pribadi? Misalnya kamu sadar bahwa kesehatan itu penting, jadi kamu mengurangi risiko kesehatan dengan mulai olahraga, menjaga pola makan, dan rutin periksa ke dokter. Itu bentuk risk reduction. Kalau di perusahaan, apa contohnya? Perusahaan bisa mengurangi risiko fraud dengan memperkuat sistem pengendalian internal, menerapkan dual authorization atau audit rutin. Atau, untuk risiko IT, mereka pasang sistem firewall dan enkripsi data. Jadi artinya, bukan menghapus risiko, tapi menurunkan kemungkinan atau dampaknya. Ketiga adalah transfer atau memindahkan risiko. Nah, ini menarik. Artinya kita bisa memindahkan risiko ke pihak lain? Iya. Transfer dilakukan jika kita ingin mengalihkan sebagian tanggung jawab kepada pihak ketiga. Contoh paling sederhana, membeli asuransi kesehatan atau asuransi mobil. Risiko finansialnya dialihkan ke perusahaan asuransi. Kalau di perusahaan, seperti apa contohnya? Misalnya, perusahaan logistik menggunakan kontrak dengan vendor transportasi. Jika terjadi kerusakan barang, sebagian risiko ditanggung oleh pihak vendor atau asuransi. Atau perusahaan IT menggunakan jasa cloud backup dari pihak ketiga untuk menghindari kehilangan data. Benar, transfer bukan berarti bebas risiko, tapi risiko finansialnya lebih terkendali. Keempat dan terakhir adalah accept atau menerima risiko. Nah, kalau yang satu ini seperti pasrah ya? Bukan pasrah, tapi realistis. Kadang risiko terlalu kecil dan dapat dikendalikan, atau biaya mitigasinya lebih rendah dibandingkan manfaatnya. Contoh dalam kehidupan pribadi, kamu tahu harga saham bisa turun, tapi kamu tetap investasi jangka panjang karena potensi keuntungannya lebih besar. Kalau di perusahaan, seperti apa contohnya? Misalnya, perusahaan tahu nilai tukar rupiah bisa fluktuatif, tapi mereka memilih tidak melakukan hedging karena biayanya tinggi dan dampaknya masih dalam batas toleransi. Jadi, menerima risiko juga bagian dari strategi, asalkan dilakukan dengan kesadaran dan perhitungan matang. Yang penting, setiap keputusan harus selaras dengan risk appetite dan risk tolerance organisasi. Jangan sampai strategi yang diambil melebihi kemampuan perusahaan menanggung risiko. Betul. Kalau perusahaan punya risk appetite rendah, tidak mau ambil risiko tinggi, maka tidak seharusnya mereka melakukan ekspansi besar-besaran ke pasar baru tanpa studi kelayakan. Setelah strategi dipilih, langkah berikutnya adalah membuat rencana tindakan, action plan, siapa penanggung jawabnya, kapan dilakukan, dan bagaimana cara mengukur efektivitasnya. Misalnya di perusahaan pembiayaan, risiko penurunan kualitas portofolio ditangani dengan strategi reduce, lewat monitoring ketat, penyesuaian kebijakan penyaluran, dan pelatihan account officer. Atau risiko data breach ditangani dengan transfer melalui penggunaan vendor keamanan cyber bersertifikat. Dan untuk risiko reputasi, bisa dilakukan kombinasi,
reduce lewat komunikasi proaktif, transfer lewat PR agency, dan accept untuk hal-hal yang di luar kendali. Jadi, risk treatment membantu kita mengubah hasil analisis risiko menjadi strategi nyata yang bisa dijalankan. Benar, dengan memilih strategi yang tepat, organisasi bisa fokus pada peluang tanpa terjebak oleh ketidakpastian. Di video berikutnya, kita akan bahas bagaimana memantau risiko agar strategi yang sudah diterapkan tetap relevan. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini supaya makin banyak yang paham bagaimana cara menghadapi risiko dengan cerdas. Karena manajemen risiko bukan untuk menghindar dari risiko, tapi untuk siap menghadapinya.